Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah yang menganugerahkan kehidupan ini. Biarlah hidup kami adalah hidup yang selalu dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Martua mahalak naso olo mangihuto tahin niaka parjahat, jalan naso olo jongjong tudalan niaka pardosa, jalan naso olo sahudula dohot akka pangarehei. Hidup yang berbahagia. Firman Tuhan berbicara tentang hidup berbahagia. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam berjalan, berdiri, dan duduk, seluruh kehidupan kita diharapkan Tuhan berbahagia. Jika mendengar kata bahagia, tentulah semua orang ingin berbahagia. Tidak ada manusia hidup di dunia ini mengatakan bahwa tujuan hidupnya adalah ingin menderita, ingin kesusahan, dan kesulitan. Pastilah kita semua menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud tentulah kebahagiaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada standar kebahagiaan hidup orang Kristen, bukan bahagia di atas penderitaan atau kesusahan orang lain, bukan senang melihat susah orang lain atau susah melihat senang orang lain. Firman Tuhan hari ini menjadi standar kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Penulis memulai Mazmur ini dengan menyatakan sukacitanya menaati Allah dan menolak mendengarkan orang-orang yang tidak mempercayai atau menghina Allah. Teman dan kenalan bisa berpengaruh besar kepada kita, dan biasanya mereka memengaruhi kita dalam hal-hal yang kecil dan dengan cara yang halus. Apabila kita tetap bertahan dalam persahabatan yang demikian, yang jelas-jelas melanggar kehendak Allah, kita bisa menjadi orang yang paling menyedihkan dan dengan sengaja melanggar kehendak Allah demi persahabatan. Sahabat sejati akan menolong kita semakin dekat dengan Allah dengan melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah. Bukan sebaliknya, malah menghalangi hubungan kita dengan Allah. Hanya ada dua jalan yang membentang di hadapan kita. Jalan Allah, yakni jalan ketaatan, dan jalan pemberontakan atau jalan kehancuran. Pastikan untuk memilih jalan Allah, jalan ketaatan. Sebab pilihan kita akan menentukan bagaimana kita akan melalui proses perjalanan tersebut dan tentunya akan memberikan hasil sesuai dengan kesetiaan kita dalam menjalani proses perjalanan tersebut. Memilih jalan Allah atau jalan ketaatan kepada kehendak Allah menurut firman Tuhan hari ini akan membuat kita berbahagia. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan yang berdampak kepada kebahagiaan kita? Pertama, berjalanlah menurut nasihat firman Tuhan. Berjalan seluruh gerak kehidupan kita. Jika sahabat kita memiliki rencana yang tidak baik, ingin melakukan hal yang kita tahu bertentangan dengan firman Tuhan, lebih baik kita tidak berjalan bersama dengan dia. Artinya lebih baik untuk sementara waktu kita menarik diri untuk tidak berjalan dengan teman kita daripada kita menjadi terpengaruh untuk melakukan hal yang tidak baik. Dalam hal ini tentu harus ada yang dikorbankan, yaitu persahabatan. Milikilah persahabatan yang sehat, yang dapat menolong kita untuk tetap berada dalam tuntunan firman Tuhan dan jauh dari segala rencana kejahatan. Milikilah persahabatan yang baik, yang melalui persahabatan itu kita selalu digerakkan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, tahu menempatkan diri, yaitu dalam kawanan orang benar, bukan dalam kumpulan orang berdosa. Benar, seharusnya kita yang mengetahui kebenaran melalui firman Tuhan harus dapat menuntun orang berdosa menyadari keberdosaannya. Namun jika kita merasa bahwa kita masih mudah dipengaruhi oleh sesama kita dan gampang tergoda, adalah lebih baik untuk tidak berada bersama dengan orang-orang berdosa.
Apa yang dapat kita lakukan adalah menolong mereka supaya dapat meninggalkan keberdosaan mereka, mendoakan mereka agar Tuhan yang mengubahkan hati mereka. Adalah kebahagiaan jika kita dimampukan Tuhan untuk tidak tergoda akan keberdosaan orang-orang di sekitar kita. Adalah kebahagiaan jika kita boleh berdiri di tempat orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan itu menjadi berpengaruh baik kepada kita, dan adalah kebahagiaan jika kita boleh berpengaruh baik terhadap orang-orang berdosa. Ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pengaruh dari pencemooh ini pelan, namun sangat pasti akan memengaruhi kita ikut menjadi pencemooh. Ketika kita mendengar teman kita mencemooh, memfitnah, menghina orang lain yang mungkin dibenci oleh dia, bisa saja seketika itu juga hati kita tercemar dengan informasi yang tidak pasti. Karena sahabat atau teman kita yang mengatakannya, kita langsung ikut mendukungnya, yang tentunya membuat kita menjadi ikut seperti dia. Maka adalah lebih baik untuk menjaga jarak atau menahan diri untuk tidak sesegera mungkin mempercayai ucapan cemooh, fitnah dari seseorang. Jikapun kita mengetahui tentang sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, adakah keuntungannya jika kita membicarakan keburukan orang lain? Adalah lebih baik jika kita dapat berbicara langsung kepada orangnya dan memberi saran kepadanya untuk meninggalkan perilakunya yang buruk tersebut. Sahabat yang baik hati, berbahagialah dan hasilkanlah buah yang baik sepanjang waktu, bagikan pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai dengan menjadi berkat bagi sesama kita dan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Allah menginginkan kita memiliki hidup yang berbahagia dengan menaati firman-Nya di dalam seluruh gerak kehidupan kita, bahkan ketika kita diam, berdiri, bahkan ketika kita duduk, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita dengan menaati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang berbahagia dengan menaati firman Tuhan di dalam seluruh gerak kehidupan kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan. Berbahagialah kami yang mampu dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.